Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Sabtu 11 dari bulan Mei 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus ilmi Tauhid wal Aqidah dari pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fi yaumil qiyamah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah di hari kiamat kelak. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-11. Qala al-Hakim rahimahullah, akhbarani Abu Ja'far Muhammad ibn Duhaim Asy-Syaibani bil Kufah min asli kitabihi haddatsana Ahmad ibn Hazim ibni Abi Ghazarah Al-Ghifari haddatsana Malik ibn Ismaila An-Nahdi haddatsana Abdus Salam ibn Harbin haddatsana Yazid ibn Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dallani haddatsana Al-Minhal ibn Amr an Abi Ubaidah an Masruq an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka hadis ini adalah hadis yang masih berhubungan dengan bagaimana melihat Allah di arasatil qiyamah, namun datang dari hadis yang baru Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kita baca selanjutnya. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayunadi munadin ya ayyuhan nas alam taradau min rabbikum alladhi khalaqakum wa sawwarakum wa razaqakum an yuwalliya kulla insanin makana ya'budu fid dunya wa yatawalla alaysa dzalika adlun min rabbikum? Qalu bala. Qala fayantaliqu kullu insanin minkum ila ma kana yatawalla fid dunya wa yumathalu lahum ma kanu ya'buduna fid dunya wa qala yumathalu liman kana ya'budu Isa syaitanu Isa wa yumathilu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzairin hatta yumathula lahum asyajaru wal udu wal hajaru wa yabqa ahlul Islam juthuman fayaqulu lahum malakum la tantaliquna kamang talaqan nasa atau kamang talaqan nasu fayaquluna inna lana rabban ma ra'aynahu ba'du. Qala fayaqulu fabima ta'rifuna rabbakum in ra'aytumuhu. Qalu bainana wa bainahu alamah in ra'aynahu arafnah. Qala wa ma hiya? Qalu as-saq. Fayukshafu an saqin. Qala fayahni kullu man kana li dhahri tabbaqa sajidan wa yabqa qaumun dhuhuruhum kasiyasil baqar yuriduna sujuda fala yastati'un sahihun li ghairi. Maka ini adalah hadis yang ke-9 di dalam bab ini, bahwa menunjukkan Allah Jalla wa'ala dilihat di arasatil qiyamah. Adapun mutabaqah li tarjimah
zahirah. Bahwa hadis ini sesuai dengan tarjimah dengan bab sangat jelas. Di mana lafaz fayukshafu an saqin. Maka Allah akan menampakkan dirinya, menampakkan saknya, betisnya. Maka kita masuk sekarang kepada sanad terdahulu. Berkata penulis di dalam kitabnya Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah, qala al-Hakim rahimahullah, menukilkan dari Imam Al-Hakim. Dan Imam Al-Hakim, dia di sini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Abdullah, yang merupakan masyhur dengan Ibnul Bai' An-Naisaburi. Maka dia adalah murid dari Ibnu Hibban dan meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibnu Muhammad, dan dulu bapaknya seorang masyayikh juga. Maka dia dari murid Imam Ibnu Hibban. Dan dari muridnya yang masyhur adalah Imam Ad-Daruqutni. Dan dia juga termasuk dari murid dan kadang-kadang mengambil dari faidah Al-Hakim dari dirinya, dari Imam Ad-Daruqutni. Dan dari muridnya juga Abu Bakar Al-Baihaqi. Maka Imam Al-Baihaqi termasuk dari murid Imam Al-Hakim. Dan Ad-Daruqutni termasuk murid dari Imam Al-Hakim. Dan Abu Dar Al-Harawi. Begitupun dari murid Imam Al-Hakim. Adapun kedudukan beliau banyak disebutkan oleh para ulama, seperti berkata As-Sam'ani di dalam kitabnya Al-Ansab, kana min ahlil fadl wal ilm wal ma'rifah wal hifdh walahu fi ulumil hadis wa ghairuha musannafat hisan. Maka dia adalah ahlil ilm dan ahlil hifdh, mempunyai kitab di bidang ulumil hadis yang banyak sekali. Dan berkata muridnya Ad-Daruqutni, bahwa dia adalah orang yang mengetahui ilmu hadis. Lalu kita masuk kepada ucapan berikutnya. Akhbarani Abu Ja'far Muhammad bin Duhaim Asy-Syaibani bil Kufah min asli kitabihi. Maka berkata Al-Hakim, mengabarkan kepadaku Abu Ja'far Muhammad ibn Duhaim Asy-Syaibani di Kufah dari asal kitabnya. Maka dia adalah Muhammad ibn Ali ibn Duhaim Asy-Syaibani Al-Kufi, yang hidup di zaman 300 Hijriyah. Dan dulu dia seorang yang soleh dan shaduk. Dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, dia adalah Musnad Al-Kufah di zamannya. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hazim ibni Abi Azarah Al-Ghifari. Dan dia Al-Kufi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa kana mutkinan. Maka dia di dalam ilmu hadis sangat mutkin. Al-Hafidh As-Saduq. Dan meriwayatkan dari Malik Ibnu Ismail An-Nahdi. Maka Malik Ibnu Ismail An-Nahdi dia Abu Ghassan An-Nahdi Al-Kufi. Hidup di tabaqah yang ke-9. Maka dia tabaqah dari Itba'ut Tabi'in yang kecil, yang hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Daud At-Tayalisi, seperti yang telah kita lalui. Dan dia dalam keadaan di atas derajat siqah. Malik Ibnu Ismail An-Nahdi, imam. Berkata Abu Hatim, mutkinun siqatun.
Berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa bil Kufah atqan min Abi Ghassan Malik ibnu Ismail. Maka dia di atas derajat siqah. Dan meriwayatkan dari Abdus Salam ibnu Harbin. Maka Abdus Salam ibnu Harbin dia al-Mala'i an-Nahdi al-Kufi. Sama-sama dari ulama al-Iraq juga. Dan Abdus Salam hidup di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 adalah tabaqah al-Wusta dari kelompok Itba'ut Tabi'in. Sehingga dia adalah kelompok Itba'ut Tabi'in yang pertengahan. Dan di zamannya seperti Hamad ibnu Salamah dan Sa'id ibnu Bashir yang dilaqabi dengan Sa'dan dan Abdullah ibnu Mubarak, semuanya di tabaqah yang ke-8. Tabaqah dari Itba'ut Tabi'in yang pertengahan. Dan dia di atas derajat siqah. Abdus Salam ini, Ibnu Harb di atas derajat siqah imam. Seperti dikatakan oleh Abu Hatim, siqatun saduq. Dan berkata Imam At-Tirmidzi, Abdus Salam siqatun hafidhun. Kemudian meriwayatkan dari Yazid ibni Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dalani. Maka Abu Khalid Ad-Dalani Al-Asadi juga Al-Kufi. Dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 adalah ru'us. Ataupun gembongnya dari para kelompok Itba'ut Tabi'in. Maka hidup di zamannya Imam Malik ibnu Anas, Laits ibnu Sa'ad, dan Al-Auza'i, dan yang lainnya. Maka dia kedudukannya adalah rawi yang saduq. Di bawah dari derajat siqah. Berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa bihi ba's. Maka lafaz seperti ini menunjukkan rawi ini pas-pasan. Tapi masih di atas derajat dhaif. Masih dipakai hadisnya. Berkata Abu Hatim sadukun siqah. Berkata Ibnu Adi lahu ahadits salihah. Wa fi hadithihi layyinun ila annahu ma'alayinihi yuktabu hadithuhu. Bahwa dia mempunyai hadis-hadis yang lemah. Namun masih dicatat hadisnya. Masih baik. Dan berkata Al-Bukhari saduk. Wa innama yahimu fi syai'in. Maka dia saduq. Turun dari derajat. Dan berkata Imam Ahmad la ba'sa bihi. Maka lihat bagaimana para ulama dan juga Imam An-Nasai mengatakan laisa bihi ba's. Sering kita ulang bahwa para ulama kebanyakan ucapan-ucapan mereka kepada seorang rawi adalah sama. Maka ini menunjukkan bahwa mereka di saat menjarah, mencela, dan di saat menta'dil, memuji, juga sama kebanyakan ucapannya. Dalam mencela rawi, dan juga dalam memuji rawi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka memberikan ucapan jarh wa ta'dil kepada rawi, dikarenakan pengetahuan ilmu hadis yang ada pada mereka, dan juga keikhlasan kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan kepada orang yang hadisnya pas-pasan sama. Disebutkan oleh para ulama seperti tadi. Mulai dari Imam An-Nasai. Dan juga Imam Ahmad. Dan juga Abu Hatim. Dan juga Al-Bukhari. Dan juga Ibnu Adi. Semuanya mengatakan sama. Yahya ibnu Ma'in juga. Bahwa rawi ini saduk. Hadisnya pas-pasan. Maka disinilah dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil, mereka menjarah tidak dengan hawa nafsunya. Dan tidak memuji teman-temannya dengan hawa nafsunya. Mereka berbicara dengan hak apa yang ada. Tidak terpengaruh dengan egoisitas. Tidak terpengaruh dengan komando. Kalau kamu tidak menjarah dia, maka kita bukan teman. Kalau kamu tidak memuji dia, maka tidak teman. Dan seterusnya. Maka permasalahan al-jarh wa ta'dil di sini dikarenakan Allah Jalla wa Ala. Maka tidak pantas seorang ahli sunnah menjauhkan saudaranya ahli sunnah
dikarenakan permasalahan urusan pribadi. Apalagi dia menjarah dan mentakdil dari ulama-ulama ahlu sunnah di zamannya, atau da'i-da'i ahlu sunnah, atau rekan-rekan ahlu sunnah, tanpa bimbingan dari ilmu dan tanpa bimbingan dari keikhlasan kepada Allah. Sehingga jika dia melaksanakan jarh wa ta'dil, serampangan dari keegoisitasnya dan dari hegemoniknya, maka akan jelas ucapannya berbeda. Semua orang akan melihat perbedaan yang gamblang. Kenapa si fulan menjarah fulan? Kenapa si fulan tidak mau bekerja sama lagi dalam berdakwah dengan si fulan? Kenapa si fulan menembargo fulan? Bahkan kenapa si fulan mungkin tidak mau berbicara di telepon ataupun memblokir fulan ibnu fulan? Karena ada sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang ada dengan waqi'. Sehingga terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Terjadilah perbedaan jarh wa ta'dil di antara kaum muslimin. Sehingga yang harusnya kita menjarah orang-orang yang ma'ruf, dari orang-orang the wrong path, selain dari ahli sunnah, maka pemboikotan kita dan ketidakmauan kita untuk berkolaborasi dengan kelompok the wrong path, kelompok-kelompok sesat, bahkan kelompok yang mendekati ahli sunnah namun salah jalan seperti As-Sururiyah, kelompok Roja, atau kelompok Al-Hajuriyun, atau kelompok As-So'afiqah, Luqman, CS, dan yang lainnya. Bukan dijadikan al-jarhu wa ta'dil kepada saudaranya sendiri. Yang kita sampai sekarang misalnya tidak jelas apa yang menyebabkan kita ini ditinggal, apa yang menyebabkan kita ini diboikot, apa yang menyebabkan kita ini misalnya dijauhi. Tidak jelas apa landasannya. Maka please, kembali permasalahan jarh wa ta'dil, dan kembali permasalahan si fulan tidak berbicara dengan fulan, sesama ahlu sunnah ini ditiadakan. Sesama ahlu sunnah kita bercollaboration. Dakwah itu kepunyaan Allah. Untuk Allah. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kalian dengan penuh hikmah. Maka dakwah itu kepunyaan Allah. Dan kita kelompok ahli sunnah yang sangat sedikit. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan ma'ruf dari berbagai sahabat, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwa kita ahli sunnah satu dibanding dari 72 kelompok yang wrong path, yang salah jalan. Maka kita sudah yang satu. Yang diantara kita terpecah lagi menjadi kelompok-kelompok, maka ini sangat disayangkan. Maka ahlu sunnah kita menyerukan kepada persatuan, bukan kepada sedikit-sedikit berpecah. Sedikit-sedikit egonya keluar. Maka disinilah yang akan menjadi perpecahan dari kelompok ahli sunnah, dikarenakan berdakwah dengan mendahulukan egoisitas pribadi. Dan jika kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, telah ada contoh pada Nabi, bagaimana Nabi meninggalkan egoisitasnya, yang mana dia seharusnya marah dan berhak untuk marah. Namun dia dahulukan kepentingan dakwah untuk Allah. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Di saat Aisyah menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, pernahkah di dalam hidupmu terdapat sesuatu yang sangat menyesakkan dada di dalam dakwahmu? Maka ada kata Nabi di saat dia diutus dulu ke Taif untuk memberikan dakwah di sana. Dan dijanjikan kelompok ahlu Taif akan masuk kepada Islam. Maka di saat Nabi dengan capek datang ke sana, kelompok Taif ternyata berbalik. Tidak mau masuk kepada Islam. Dan bahkan mengejek dakwah Nabi. Mengolok-olok dengan ucapan dan perbuatan yang buruk. Dilempari Nabi, diusir dari negerinya.
dari Taif. Maka ini dikatakan kepada Aisyah bahwa, wahai Aisyah, Allah menurunkan malaikatul jabal untuk melindungiku. Dan pada saat itu aku sangat sakit hati dikhianati. Maka datang malaikatul jabal diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan berkata malaikatul jabal, aku malaikatul jabal. Wahai Muhammad, Allah dan Rasulnya mengetahui apa yang telah terjadi. Maka aku sebagai malaikatul jabal diperintah oleh Allah untuk datang kepadamu wahai Muhammad. Jika kamu wahai Muhammad yang sakit hati menginginkan mereka orang-orang yang mengejek kamu dan mengkhianati kamu itu yang hidup di lembah, maka aku, malaikat penjaga gunung ini, bisa aku tumpahkan bukit-bukit gunung-gunung ini menimpa kepada desa-desa mereka, rumah-rumah mereka. Diratakan mereka dengan gunung ini. Menjadi seakan-akan tidak berbekas dari desa lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi dan dia dalam keadaan marah. Dan dalam keadaan terluka. Dan dalam keadaan dihinakan. Dikhianati dakwahnya. Maka jika dia mendahulukan egoisitas, akan mengatakan, hancurkan sekarang juga. Karena Nabi marah. Karena Nabi dihinakan. Maka dia sebagai seorang da'i, maka Nabi Muhammad SAW di saat didatangi oleh malaikat penunggu gunung ini, maka dia dalam keadaan tidak mendahulukan egoisitas. Maka dia berpikir kepada dakwah. Apa maslahat dakwah di sini? Maka jika dia menghancurkan orang-orang yang berkhianat dari dakwahnya, orang-orang yang mendustainya, maka di sini hatinya akan tentram, balas dendam, revenge. Balas dendam dari sakit hatinya Nabi. Itu bisa dilakukan, bahkan diturunkan malaikat kepada Nabi. Untuk memerintahkan malaikat menghancurkan mereka orang-orang yang menyakiti Nabi. Namun di sini di balik itu Nabi berpikir tentang permasalahan dakwah. Dakwah ini kepunyaan Allah. Mengajak manusia kepada kebenaran adalah perintah Allah. Mengajak manusia kepada hidayah, masuk kepada Islam. Sehingga mereka tidak masuk api neraka. Ini kepunyaan Allah. Dan itu semuanya lebih didahulukan daripada egoisitas. Maka Nabi, di saat ditawarkan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka orang-orang yang mengkhianati dakwah, yang mana mereka mengundang Nabi untuk masuk kepada Islam, ternyata mereka tidak mau dan mengejek Nabi dan melempari Nabi, maka Nabi di sini sakit hati dari segi egoisitasnya. Namun egoisitas Nabi tidak lebih mendahului dari dakwah. Maka dakwah lebih mulia. Maka dakwah lebih didahulukan. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan, la, tidak bisa aku memerintahkan kamu untuk menghancurkan mereka. Walakin akhriju min sulbihi aqwaman man kana ya'budullah wa yaqul la ilaha illallah. Tidak. Aku tidak bisa menghancurkan mereka, biarkan mereka hidup. Namun aku mengharap kepada Allah, Allah mengeluarkan next generation dari generasi-generasi setelah mereka itu menjadi orang-orang ahli tauhid dan masuk kepada Islam. Maka lihat bagaimana dakwah Nabi. Dakwahnya tidak mendahulukan egoisitas, tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Meskipun dia dalam keadaan marah dan dalam keadaan dihina, tapi tidak didahulukan kemarahannya. Maka inilah tauladan kita seperti ucapan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah.
liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi mereka orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhirat, agar mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan pribadi. Maka kembali kepada permasalahan bagaimana para sahabat, bagaimana para salaf dulu, mereka sepakat dalam pentausikan, pemujian seorang rawi, dan dalam penjarahan seorang rawi. Sepakat. Kenapa? Karena mereka menjarah dan mereka mentausik dan mereka menjadikan kawan dan menjadikan lawan sesuai dengan apa yang ada. Bukan al-wala wal bara, dikembalikan kepada egoisitas. Maka itulah ucapan para ulama dulu di dalam jarh wa ta'dil. Mereka menjarah sesuai dari kaidah yang ada. Ikhlas kepada Allah. Mengucapkan si fulan buruk hafalannya. Mengucapkan si fulan pendusta. Mengucapkan si fulan hadisnya pas-pasan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga tidak ada atau jarang di antara mereka yang menjarah dikarenakan landasan sakit hati. Atau menjarah dikarenakan landasan teman yang dekat dan ingin menjegal temannya. Sehingga dijarah, padahal bukan ahli jarah. Maka inilah cerminan bagi kita dari pembahasan rawi-rawi hadis. Maka sengaja kami membahas dari ilmu rijal, tujuannya untuk mengambil suri tauladan dari mereka, bagaimana mereka dulu melaksanakan al-jarh wa ta'dil. Maka kita masuk kepada sanad yang berikutnya an Abi Ubaidah. Maka Abu Ubaidah ibni Abdullah ibni Zam'ah al-Qurashi, dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta dari kelompok tabi'in. Maka di tabaqah yang ketiga ini seperti hidup padanya Abdullah ibnu Buraidah dan Abu Burdah, anaknya Abi Musa al-Ash'ari, dan juga hidup di zamannya Zaid ibnu Aslam. Dan Abu Ubaidah di sini, Ibni Abdullah ibni Zam'ah yang ada di rawi ini, dia dalam keadaan majhulul hal. Unknown, tidak diketahui keadaannya. Maka berkata Al-Hafidh di kitabnya At-Taqrib, huwa makbul. Maknanya, jika berkesendirian tidak diterima. Karena dia majhulul hal. Kemudian meriwayatkan dari Masruq. Dan Masruq adalah Masruq ibnul Ajda' Al-Wadi'i Al-Hamdani. Maka kabilahnya sama seperti kabilah syekh kami, Al-Wadi'i Al-Hamdani. Dan Masruq ibnul Ajda' dia hidup di tabaqah as-saniyah. Dan tabaqah as-saniyah adalah tabaqah kibar at-tabi'in atau mukhadram. Maka dia hidup di zaman Sa'id ibnul Musayyib dan Qais ibnu Abi Hazim dan Atha ibnu Yasar. Dan kedudukan Masruq ibnul Ajda' maka dia arfa minasikoh. Berkata Imam Asy-Sya'bi Amir ibnu Syarahil tentang Masruq, ma'alimtu anna ahadan kana atlaba lil ilm fi afaq minal afaq min Masruq. Maka kata Imam Asy-Sya'bi, aku tidak mengetahui dari para thalabul ilm yang mana dia sangat semangat dalam menuntut ilm kecuali Masruq. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, thiqatun la yus'al an mithlihi. Bahwa dia rawi yang sikoh, orang seperti ini tidak butuh lagi untuk dipertanyakan bagaimana kedudukannya. Dan berkata Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, ma uqaddimu ala Masruq ahadan min ashabi Abdillah. Salah khalfa Abi Bakar, walakiya Umar, wa Ali. Walam yarwi an Utsman syai'a. Maka berkata Ali ibnul Madini, aku tidak mendahulukan dari murid-murid Imam Abdullah ibn Mas'ud, kecuali Masruq nomor 1, kata dia. Maka dari murid-muridnya, Imam Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang agung, dari murid-muridnya yang lebih didahulukan, kata Ali bin Madini, adalah Masruq. Karena dia hidup di zaman Abi Bakar, dan bertemu dengan Umar, dan juga dengan Ali. Dan tentunya dengan Utsman, namun tidak meriwayatkan hadis dari Utsman. Kemudian meriwayatkan dari sahabat an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita sekarang membahas sahabat yang lain
seperti kita bahas sahabat-sahabat yang sebelum Abdullah bin Mas'ud. Maka perlu diketahui ya ibadallah, pelajaran kita di sini juga mengutamakan dari biodata dan biografi para sahabat, karena manhaj Ahlus Sunnah mencintai seluruh para sahabat. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah di Lamiyahnya, hubbus sahabati kullihim limadhabun. Bahwa mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhab kami, madhab Ahli Sunnah. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dan mencintai para sahabat terutama Ahlul Bait adalah ibadah. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat. Berbeda dengan kelompok Ahlul Bid'ah yang mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat. Siapa mereka? Kelompok Syiah misalnya. Dan kelompok Al-Khawarij misalnya. Maka kelompok Syiah membenci sebagian sahabat dan mencintai sebagian sahabat. Siapa yang mereka cintai? Hanya Ahlul Bait. Ali, Fatimah, Al-Husain, Al-Hasan, dan keturunan mereka. Dari Al-Jawad, dari Al-Baqir, dari Al-Mahdi Muntadhar, bahkan Al-Askari. Maka ini semuanya keturunan Al-Husain. Itulah dari kelompok yang mereka cintai dari Ahlul Bait. Jadi dari sahabat yang hanya mereka cintai Fatimah dan Ali suaminya dan anaknya Al-Hasan wal Husain. Adapun yang lainnya maka mereka memusuhinya. Terutama memusuhi Abu Bakar dan Umar. Dan mereka membuat fitnah bahwa Abu Bakar dan Umar yang mengkudeta setelah meninggalnya Ali, yang harusnya setelah meninggalnya Nabi, yang seharusnya kata mereka bahwa khilafah itu diberikan kepada Ali tapi dirampok oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar dirampok oleh Umar. Kemudian oleh Utsman. Baru dikembalikan kepada Ali. Dan ini sampai this time orang-orang Syiah mengklaim perkara ini dan ini perkara yang dusta. Maka syahidnya di sini mereka membenci sahabat dan mencintai sebagian sahabat. Dan begitu pun Al-Khawarij. Mereka mencintai sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lainnya. Dan mereka membunuh bahkan sahabat dan mengkafirkan seperti Utsman dan Ali. Maka di sini kelompok Ahlul Bid'ah mencintai sahabat dan membenci sebagian sahabat. Adapun kita Ahlus Sunnah tidak boleh seperti itu. Mereka para sahabat harus kita mencintai semuanya. Karena dengan mereka kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diambil oleh mereka dari Nabi dan kita amalkan. Maka jika kita mencintai para sahabat semuanya, semua sahabat yang meriwayatkan hadis kita ambil selama sanadnya sahih, kita periksa, maka kita amalkan. Dan itulah yang kenyataannya. Kadang-kadang datang dari hadis dari Aisyah, istri-istri Nabi. Kadang dari Abi Hurairah, kadang dari Abu Bakar, kadang dari Umar, kadang dari Ali. Dan kadang dari Utsman. Maka orang-orang Khawarij membenci hadis Utsman tentunya dan Ali. Karena mengkafirkannya. Dan orang-orang Syiah membenci hadis Abi Bakar dan Umar dan Aisyah, istri Nabi. Ia dan billah mereka mengatakan pelacur katanya. Maka membenci hadis-hadis Aisyah. Berapa ribu Aisyah menghafal hadis. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh membenci satu orang sahabat pun. Tetapi mencintai seluruhnya. Karena mereka telah dipuji oleh Allah. Disebutkan di Al-Quran. Dan juga di Sunnah. Adapun di Al-Quran seperti di surat Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka mereka kelompok para sahabat dari al-muhajirin dan al-ansar dan yang mengikuti setelah mereka dari para sahabat ke Madinah, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan bahkan di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan ke kolong jagat ini. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih disebutkan khairun nasi qarni, tsumma alladina yalunahum, tsumma alladina yalunahum.
Sebaik-baiknya dari manusia itu yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi? Para sahabat. Kemudian yang setelahnya para tabi'in. Dan yang setelahnya dari para itba'ut tabi'in. Maka inilah landasan kita kenapa setiap hadis yang baru sahabatnya kita bahas. Seperti kemarin Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Rozin al-Uqaili dan Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya. Maka di sini pun sekarang kita masuk kepada Abdullah bin Mas'ud karena kita membahas mereka dari biodata dan biografi mereka. Mereka adalah orang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka jika kita mencintai seseorang dan membaca biodata dan biografinya, kita akan menjadikan mereka qudwah. Seperti kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW karena diperintah oleh Allah di dalam ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada the good examples, ada contoh suri tauladan yang baik dari Nabi. Maka kita mengambil dari sirah Nabi, mengambil dari sunnah-sunnah Nabi. Begitupun para sahabat disebutkan oleh hadis tadi, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di zamanku. Dan di ucapan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia yang paling baik yang Allah keluarkan di muka bumi. Maka jika di saat kita mengambil biodata dan biografi mereka, kita jadikan mereka sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Maka Abdullah bin Mas'ud, dia Ibnu Ghafil Al-Hudali Al-Makki dari kelompok Al-Muhajirin Al-Badri yang perang Badr juga. Maka Abdullah bin Mas'ud minas sabiqin al-awwalin. Dan dia perang Badr dan melaksanakan hijrah bersama Nabi. Dan dia termasuk dari fuqaha dan dari hufadis sahabah, dari para sahabat yang banyak menghafal hadis. Maka keutamaan beliau sangat banyak. Terutama dari keutamaannya adalah bahwa dia dari qurra'nya para sahabat. Maka makna qurra' para sahabat dulu dia menghafal, bukan seperti antum menghafal Al-Quran dari qiraah Hafs an Asim saja. Tetapi dulu para sahabat menghafal Al-Quran dari qiraah yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi. Dari qiraah sesuai dengan turunnya Al-Quran dari sab'a ahruf. Bahwa Al-Quran seperti Nabi mengatakan di muttafaqun alaih, inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 dialek Arab. Maka mereka para sahabat menghafal Al-Quran dari berbagai dialek. Sehingga seperti Ibnu Mas'ud dan juga Ubay ibnu Ka'ab, mereka menghafal Al-Quran satu surat dengan riwayat-riwayatnya. Yang sekarang masyhur misalnya riwayat Hafs an Asim, riwayat Hamzah al-Kufi, riwayat Ya'qub al-Hadrami, riwayat dari Wars an-Nafi', riwayat dari Ibnu Katsir al-Makki, riwayat dari Abu Ja'far al-Madani dan yang lainnya. Maka dulu Ibnu Mas'ud termasuk dari qurra para sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi agar para sahabat yang lain mengambil ilmu qiraah darinya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Maka ambillah ilmu Al-Quran itu dari 4. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay ibnu Ka'ab, wa Mu'ad ibnu Jabal. Maka diambil Al-Quran itu dari mereka 4, dan diantaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka di sini poin pendalilan bagi kita, bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud termasuk dari qurra. Dan selain itu dia termasuk sahabat yang banyak sekali duduk bersama Nabi. Seperti disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, fakunna hinan wa manura ibnu Mas'ud atau ibnu Mas'ud wa ummah kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Disebutkan dari Abi Musa al-Ash'ari bahwa kami datang kepada Nabi ke Yaman, dari Yaman ke Madinah untuk hijrah. Maka di saat aku selalu bersama saudaraku bertemu dengan Ibnu Mas'ud, kecuali didapati Ibnu Mas'ud dan ibunya selalu berada di rumah Nabi.
Maka kami berpikir bahwa Ibnu Mas'ud dari Ahlul Bait. Maka ternyata setelah itu diketahui bukan dari Ahlul Bait. Lalu kenapa banyak duduk? Min kathrati dukhulihim wa luzumihim lahu. Karena banyaknya Abdullah Ibnu Mas'ud bermulazamah ilmu kepada Nabi. Sehingga dia banyak duduk bersama Nabi. Maka akhirnya dia menjadi marja dari alim para sahabat. Maka dari sahabat sendiri mengambil ilmu darinya seperti sahabat-sahabat muda Abu Musa al-As'ari, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, Imran Ibnu Husain, dan Jabir serta Anas dan Abi Umamah. Banyak sekali periwayatannya dari sahabat yang agung ini Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan bahkan dia menjadi marja juga di ilmil Quran. Karena ahli qiraah tadi. Maka dia berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuhu, ma min kitabillah suratun ila ana a'lamu haitsu nazalat, wa ma min ayah ila ana a'lamu fima unzilat. Walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi kitabillah minni tablughuhul ibilu la raqabtu ilaihi." Maka di sini mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Maka aku banyak mengetahui dari Al-Quran untuk siapa dia turun dan bagaimana kisahnya di saat turun. Maka aku mengetahui itu semua. Dan jika aku mengetahui ada seseorang di sana yang lebih mempunyai ilmu pengetahuan ini dariku, maka pasti aku akan datang kepadanya dengan membawa untakku kepadanya." Maka ini menjadi pendalilan bagaimana Abdullah Ibnu Mas'ud seseorang yang sangat kuat ilmunya terutama dalam permasalahan Al-Quran dan tafsirnya dan pemahaman asbabun nuzulnya. Dan dari keutamaannya juga, dan ini keutamaan yang terakhir dan kita tutup, keutamaannya, فَإِنَّهُ مِنَ الْمُكْثِرِينَ فِي رِوَيَةِ الْأَثَرِ. Maka dia termasuk dari seorang yang banyak periwayatannya dari Nabi. Maka dia termasuk kepada rawi yang hadisnya di atas ratusan. Di bawah dari 1000. Maka periwayatannya sampai kepada 848 hadis. Maka dia di ranking ke-8 dari 10 sahabat yang menghafal hadis. Maka dia di ranking yang ke-8 setelah Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat penutup dari 7 sahabat yang menghafal di atas ribuan hadis. Maka hafalan Abu Sa'id di atas 1000. Adapun setelahnya Ibnu Mas'ud hanya 800 dan dia masih di atas dari Abdullah bin Amr bin Al-As di ranking yang ke-9. Maka karena banyak sekali riwayat Abdullah bin Mas'ud, maka kita berikan jalan-jalan yang ma'ruf di Sahih Al-Bukhari dari jalan Ibnu Mas'ud seperti riwayat Mansur dan Al-A'mas an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud. Maka hadis ini, jalan ini banyak sekali. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari mana? Mansur ibnul Mu'tamir dan Al-A'mas. Keduanya meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai, dari Alqamah, dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka banyak disebutkan di Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Seperti ini sanad-sanad yang sahih kepada Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian sekarang kita masuk kepada beberapa lafaz. Karena lafaz-lafaz yang kami baca tadi itu sudah terdahulu. Dan mungkin jika ingin kita terjemahkan, maka terjemahannya akan sama. Di dalam lafaz ini. Di mana disebutkan di dalam hadis, yajma'ullahu nasa yaumal qiyamah fayunadi munadin. Maka di saat dikumpulkan manusia di hari kiamat, diserukan oleh yang menyeru, "Wahai manusia, tidaklah kalian ridho dari perintah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian, bahwa an yuwalliya kullu insanin makana ya'budu fi dunya wa yatawalla." Maka ini keputusan dari Rabb kalian, bahwa barang siapa yang dulu di dunia mengikuti
dan menyembah dan mencintai kepada selain Allah dan menyembahnya agar mengikuti sesembahan-sesembahannya. Maka ini adalah perkara yang adil atau tidak? Qalu bala, maka dikatakan tentu. Maka fatang toliku kulu insanin minkum ila makana yatawalla fid dunya. Maka kalau begitu, berpecahlah di padang mahsyar itu manusia-manusia untuk mengikuti semua manusia kepada sesembahannya. Maka di sini disebutkan wa yumathilu lahum makanu ya'buduna fid dunya. Dimisalkan oleh Allah mereka orang-orang yang dulu menyembah selain Allah. Maksudnya bagaimana? Yumathilu liman kana ya'budu Isa syaiton Isa. Wa yumathilu liman kana ya'budu Uzairon syaitonu Uzair. Maknanya adalah dulu mereka menyembah Yesus Kristus seperti orang-orang Nasoro. Maka akan ditampakkan seakan-akan Nabi Isa yang mengajak kepada kaum Nasoro, siapa yang dulu menyembah aku dan aku dalam keadaan disalib, maka silahkan ikut kepadaku. Dimisalkan seperti Isa padahal dia syaiton. Itu maknanya. Dan begitu pun kepada Uzair, para pengikut Yahudi yang dulu menjadikan Uzair nabi setelah Musa, dan dia dijadikan sebagai anak Allah dan disembah seperti anak Allah. Maka ditampakkan Uzair. Dan Uzair mengatakan, wahai orang-orang Yahudi yang menyembahku, maka marilah ikuti aku. Itu makna dari hadis ini. Sehingga di sini faidahnya bahwa Isa akan mengajak kelompok Nasoro dan dia bukan Isa sesungguhnya tetapi syaitan Isa. Dan begitu pun Uzair, syaitan Uzair. Dan begitu pun dipermisalkan yang menyembah patung dan menyembah batu, dan menyembah gunung, dan menyembah asyajar dari pohon-pohon besar, dan menyembah matahari dan rembulan, dan menyembah Siwa dan Brahma, dan juga Wisnu dari dewa-dewa khayalan orang-orang Hindu, dan yang menyembah Zeus, dan yang menyembah Apollo dari mitologi Yunani, maka mereka semuanya akan menyembah Tuhan-Tuhan tandingan Allah. Ditampakkan mereka datang, yang menyembah api dari kelompok Majusi akan datang api dan mengatakan aku adalah Rob kalian yang dulu disembah. Dimisalkan dan mereka adalah para syaitan. Dan bagaimana prakteknya seperti di hadis terdahulu, di hadis Abi Hurairah, Abi Sa'id yang panjang, bahwa mereka akan meminta kepada gembong-gembong yang mereka sembah dulu. Wahai Isa ibn Maryam, kami haus, maka fa'askina, berikanlah kami minum. Maka digambarkan api neraka yang hakikatnya panas, bagaikan oase fata morgana yang dingin di padang gersang yang panas. Maka fasrobu, maka minumlah. Maka mereka berbondong-bondong minum kepada air yang dikiranya air fatasaqatuna finar. Maka mereka masuk kepada api neraka. Maka ini di dalam hadis yang terdahulu telah kita pelajari, maka kita terjemahkan sekarang setelahnya, wa yabqa ahlul Islam juthuman, maka tinggallah mereka para penyembah Allah yang tauhid. Juthuman maknanya tegar untuk tidak mengikuti sesembahan selain Allah yang banyak. Fayaqulu lahum malakum la tangtolikuna kamang tolakon nas. Kenapa kalian wahai kaum muslimin muwahhidun tidaklah kalian mengikuti seperti manusia, mengikuti sesembahan mereka? Innalana robban ma ra'ainahu ba'du. Maka kami mempunyai Rob yang kami sembah. Fayaqulu fabima ta'rifuna rabbakum in ra'aitumuhu qalu bainana wa bainahu alamah in ra'ainahu arafnahu. Maka bagaimana kalian mengetahui itu Rob kalian? Tidak seperti tadi Yesus datang dan juga Uzair datang dan matahari datang dan juga sesembahan yang disembah dari patung-patung datang, kalian tidak bergeming, maka bagaimana jika Allah itu datang dan kalian mengetahuinya? Maka disebutkan di antara kami mempunyai alamat yang kami sepakati. Qala wa ma hiya qalu as-saq. Bahwa Allah menjanjikan akan menampakkan betisnya. Fayakshifu an saqin. Qala fayahni kullu man kana li dhahrin tabbaqa sajidan. Maka kemudian datanglah Allah dan mengatakan ana rabbukum,
dan membuka dari betisnya, maka semua kaum muslimin dalam keadaan bersujud kepada Allah. Wa yabqa qaumun, dan di saat kaum muslimin semuanya bersujud, ada beberapa kaum yang zuhuruhum kasyasil baqar. Punggung-punggung mereka bagaikan tanduk-tanduk sapi yang keras. Tanduk sapi keras, tidak bisa dibengkokkan. Yuriduna sujud fala yastati'un. Mereka ingin sujud tetapi Allah tidak menginginkan, tidak diizinkan, sehingga mereka berusaha untuk sujud dan punggung-punggung mereka keras bagaikan terbuat dari tanduk-tanduk yang keras. Maka ini arti dari hadis ini secara tekstual. Maka kita masuk kepada sedikit syarah. Adapun lafaz fayukshafu an sakin, maka Allah itu akan menampakkan dirinya dari betisnya. Maka ini poin pendalilan dari hadis ini, menjadi pendalilan Allah itu dilihat di hari kiamat. Karena kalimat fayukshafu, kalimat al-kashf di lughah Arabiyah adalah raf'u kasyai'an amma yuwarihi wa yugatihi. Maknanya adalah Allah mengangkat dirinya, menampakkan dirinya dari perkara yang tidak diketahui, tidak dilihat, menjadi dilihat. Adapun kalimat sak, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari maknanya. Maka di antara mereka ada yang mentakwilkan secara zahir, maknanya sak adalah sak, betis. Dan di antara mereka ada yang menetapkan secara takwil bahwa sak itu bukan sak hakiki. Dan ini insya Allah akan dibahas di hadis yang akan datang. Tidak butuh kepada pembahasannya sekarang. Dan lafaz kasyasil baqar, maka di sini maknanya adalah kurunuha. Maka mereka orang-orang munafik tidak bisa melaksanakan sujud karena punggung-punggung mereka oleh Allah dijadikan kasyasil baqar ay kurunuha. Kurunul baqar, seperti tanduk-tanduk sapi yang keras. Maka wahidatuha sisoh bitahfif. Maka mufradnya sisoh, jamaknya siasi. Maka maknanya adalah punggung-punggung mereka oleh Allah dijadikan bagaikan tanduk-tanduk sapi. Yang mana mereka ingin sujud tetapi keras. Maka di riwayat yang lain disebutkan fala talinu duhuruhum. Maka punggung-punggung mereka tidak lentur, keras, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk sujud. Dan ini siapa? Orang-orang munafik. Maka disebutkan di dalam hadis, maka penjelasannya lafaz yang setelahnya fala yastati'un. Maka mereka ingin sujud, berusaha tapi tidak mampu. Karena Allah tidak menginginkan mereka sujud pada saat itu. Maka ini adalah jaza min jinsil amal. Ini adalah balasan dari Allah di mana mereka orang-orang munafik dulu berpura-pura masuk Islam, tidak mau mereka sholat kecuali ria'an nas. Maka ini sesuai Al-Quran, disebutkan di Al-Quran, am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka dulu nanti yang akan datang di hari kiamat, Allah akan menyeru kepada mereka orang-orang yang musyrik kafir agar mereka menyembah kepada selain Allah, agar mengikuti sesembahan mereka. Dan dikatakan yauma yukshafu an saqin, di saat Allah menampakkan saknya, orang-orang yang dulu dalam keadaan tidak beriman, hanya pura-pura beriman, munafikun, yud'auna ila sujud fala yastati'un. Maka mereka meminta untuk sujud dan berusaha untuk sujud dan tidak mampu. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan penghukuman hadis. Hada hadithun sahihun li ghairi. Bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairi. Kenapa? Karena sanad ini sanad yang dhaif. Dan penyakitnya tadi Abu Ubaidah ibnu Abdillah ibnu Zam'ah Al-Qurashi, dia dalam keadaan masturul hal. Maka hadis ini hadis yang dhaif sanadnya, namun dia sahih li ghairi. Dari mana sahih li ghairi? Dikarenakan
dengan hadis-hadis yang datang sebelumnya. Dengan kisah yang sama. Tentang Allah itu menampakkan dirinya dengan saknya. Maka dari hadis-hadis yang terdahulu, bisa naiklah derajat hadis Ibnu Mas'ud ini menjadi sahih li ghairi. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.